Pembahasan eksplorasi 2.4 halaman 71 sampai 72 Matematika Umum kelas 11. Nah, untuk nomor 5 di sini disediakan sebuah lingkaran. Mungkin kalau lihat gambarnya agak sedikit pusing. Memang kita perlu memisahkan gitu ya. Satu-satu pertanyaannya. Di sini Ibu pisahkan ada 2 ya. Yang pertama pertanyaan AB, yang kedua CD, baru nanti ada menjawab pertanyaan yang E. Kita fokus dulu ke pertanyaan A dan B ya. Yang pertama, gambarkan titik P pada garis BD. Garis BD itu yang warna hijau ini. Nah, titik P sudah digambarkan oleh gambar yang ada di sepertinya sepertiga garis BD, tapi kita belum tahu pasti ukurannya. Dimisalkan seperti ini, sehingga sudut ACB sama dengan sudut DCP. Kok bisa sudut ACB sama dengan sudut DCP? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ini dikondisikan di soal, jadi tidak untuk kita buktikan ya. Jadi ibaratnya gini, diketahui sebuah persegi ukurannya 4 cm, panjangnya, lebarnya 2 cm. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan pernyataan bahwa sudut ACB sama dengan sudut DCP. Jadi ini sudah dimisalkan di dalam soalnya gitu ya, bahwa besar sudutnya itu sama. Yang kalian perlu buktikan adalah buktikan segitiga CDP dan CAB itu adalah segitiga yang sebangun. Ciri-cirinya, segitiga yang sebangun itu adalah setiap sudutnya sama besar. Maka untuk membuktikan poin yang A, kita perlu membuktikan bahwa setiap sudut yang ada di segitiga tersebut itu adalah sama besar. Kayak gitu. Ibu coba beri warna dulu ya yang dimaksud segitiga CDP. CDP itu yang Ibu beri warna kuning. Nih. Terbayang ya segitiganya? Kemudian segitiga CAB yang ini. Kalau dari bentuk mah itu kan kayak beda gitu ya. Tapi kita belum bisa memastikan hanya dari gambar. Kita perlu perhatikan juga sudut-sudutnya. Satu sudut tadi udah sama. Sudut tadi TDCP sama sudut ACB. Kita lihat sudut-sudut yang lain ya. Coba kita perhatikan sudut ini. ABC. Menurut kalian di segitiga sini ada yang sama nggak besar sudutnya dengan segitiga BAC dari DCP? Kalau Ibu tanya nih ya, sudut BAC itu menghadap busur apa? Menghadap busur CB atau BC. Nah, kira-kira di segitiga DCP ada sudut yang menghadap busur BC juga nggak sih? Jawabannya adalah sudut D. Kalau kalian perhatikan ya, sudut D ini kan kalau diperpanjang kakinya bisa sampai titik B ya. Meskipun dia sampai P ya kalau di segitiganya. Tapi besar sudutnya pasti sama. Karena PDC itu menghadap juga CDP itu menghadap juga busur BC, dan dia sama-sama sudut apa nih? Yang ada di lingkaran teh, sudut pusat, sudut keliling. Sudut keliling. Karena kedua sudut ini merupakan sudut keliling, kemudian menghadap busur yang sama, maka besarnya pasti sama gitu ya. Jadi sudut BAC sama dengan sudut CDP ya. Setuju tidak? Tadi kan kita udah tahu di soal sudut ACB itu sama dengan sudut DCP. Kemudian yang kedua, sudut BAC karena dia menghadap busur yang sama, kemudian dia merupakan sudut keliling, sama seperti sudut PDC, dia merupakan sudut keliling sebetulnya dan menghadap busur BC, maka besarnya sama. Nah, ketika dua buah segitiga punya sudut yang sama,
maka sisa sudutnya pasti sama nggak sih? Kan total sudut segitiga itu 180 derajat ya. Ya nggak? Misal nih, ibu mau cari sudut CPD. Sudut CPD itu kan 180 derajat dikurangi apa ini? Sebut saja X, yang ini ibu sebut Y. Berarti 180 derajat dikurangi X dikurangi Y. Sekarang ibu lihat sudut yang B. Misal ibu sebutnya sudut A, B, C. Itu kan segitiga juga ya, 180 derajat. Yang garis 1 ibu sebut X, garis 2 ibu sebut Y. Berarti dikurangi X kurangi Y. Sama nggak sudut CPD dan sudut ABC? Jawabannya? Sama. Berarti karena semua sudut pada segitiga, ibu hapus dulu. Sudut CPD sama dengan sudut ABC. Nah, tadi kan diminta membuktikan karena sudut ACB, boleh kalian rapihin ya di buku catatan. Karena sudut ACB sama dengan DCP, kemudian sudut BAC sama dengan CDP, dan sudut CPD sama dengan sudut ABC, sehingga terbukti bahwa segitiga CDP dan segitiga CAB itu adalah sebangun. Bukan kongruen ya, tadi ibu sebut kongruen. Kalau kongruen itu dia sebangun dan sama ukurannya, tapi kan ini panjangnya belum tentu sama, hanya besar sudutnya yang sama, maka kita sebutnya sebagai sebangun ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunjukkan bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Nah, perhatikan ya. Ketika ada tiga yang sebangun, ibu keluarkan ya segitiganya biar kalian tidak pusing. Kalau digambarkan mah seperti ini. Ini C, ini P, ini D. Terus segitiga yang satu lagi, ini A, ini B, ini C ya. Berdasarkan kesesuaian sudut yang samanya. Maka, kalau ibu punya DP di segitiga yang pertama, dia sesuai dengan apa perbandingan di segitiga yang kedua? AB, betul. DP banding AB sama dengan, kalau di sini CD di segitiga pertama, di segitiga kedua dia sama dengan apa? AC gitu. Berarti kalau kita punya CD itu berbanding AC. Nah, karena ini bentuknya sebuah pembagian, boleh nggak kalau kita ada kali silang gitu? Atau kita sederhanakan agar semua tidak ada penyebutnya? Berarti kalau kita mau menghilangkan penyebutnya, karena ini persamaan, kita sederhanakan gitu, mengalihkan kedua ruasnya dengan AC kali AB gitu ya. Berarti yang ini jadi DP dikali AC, yang kanan jadi CD dikali AB. Gampangnya sih ini dikali silang. Tapi kalau proses panjangnya ya, kan kita mau menyamakan gitu ya. Ini dikali AB AC, yang kanan juga kita kali. Kenapa Bu dikali AB kali AC? Kok bisa muncul ini kalau misalnya kita satukan ruas kan jadi ABAC per ABAC ya. AB kali AC per AB kali AC kan sama dengan 1. Jadi meskipun mengubah bentuk tapi dia tidak merubah nilai. Kayak gitu. Kemudian yang namanya persamaan, ketika kedua buah ruas dikalikan dengan hal yang sama, itu nggak mengubah nilainya ya. Ibaratnya timbangan. Kalau ruas kiri kita tambah 1, ruas kanan harus tambah 1. Ruas kiri dikali 1, ruas kanan juga harus dikali 1. Kayak gitu ya. Ini disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi yang ruas kiri jadi DP kali AC,
Ruas kanan jadi CD dikali AB. Maka terbukti bahwa DP kali AC sama dengan AB dikali CD berdasarkan tadi ya ilustrasi dari gambar ACD dan BCP. Kalau segitiga ACD dan BCP, Ibu coba gambar juga ya biar kalian gak pusing. ACD yang warna kuning ya, segitiga ACD kurang lebih seperti ini. Sekarang yang BCP kayaknya Ibu perlu pakai warna lain. Ibu kasih warna ungu atunya untuk segitiga BCP. Nah, kurang lebih yang ini ada daerah yang beririsan, tapi itu tidak masalah. Kalian diminta membuktikan apakah segitiga ACD itu sebangun dengan segitiga BCP kayak gitu. Nah, perhatikan gambarnya. Kita mulai sepertinya ada sudut yang menghadap busur yang sama ya. Iya nggak? Dari dua segitiga itu. Perhatikan, untuk segitiga yang ACD, dia ada sudut A. Sudut A menghadap busur apa? Menghadap busur apa anak-anak? DC atau CD ya. Menghadap busur CD. Dan dia merupakan sudut apa? Pusat keliling? Sudut keliling. Sekarang perhatikan di segitiga BCP. Segitiga BCP untuk sudut B, apakah dia sudut keliling juga? Iya, dia merupakan sudut keliling dan menghadap busur sama-sama menghadap busur CD. Sehingga apa yang bisa kalian simpulkan? Maka besar sudut A atau CAD sama dengan besar sudut B ya, CBP kayak gitu. Nah, sekarang kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa kita tentukan besar sudut yang samanya? Nah, kalau kalian bingung, Ibu kasih clue nih ya. Kita mau lihat sudut C. Coba ya. Sudut C kita tahu DCP dan sudut ACB itu kan sama besar ya. Ya kan? Kondisi yang di awal. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya sudut yang ini untuk segitiga ADC, berarti ini kan yang pertama, yang keduanya itu perhatikan sudut DCA. Ya, sudut DCA itu kan sebut saja DCP-nya kita misalkan X sama dengan ACB juga X. X ditambah sudut Ibu tulis ya di sini, sudut DCP itu kan sama dengan sudut ACB ya. Ibu misalkan X, terus ada sudut yang di tengahnya, sudut PCA. Itu kita nggak tahu apa, misal kita misalkan Y. Sekarang kalau Ibu tanya sudut DCA, berapa besarnya? X ditambah Y ya, betul nggak? Kan tadi Ibu misalin DCP yang ini Ibu misalkan X, yang bawah ACB itu misalkan X juga, karena di soal diketahui kalau mereka itu sama. Ada sudut yang kita tidak ketahui, yaitu yang PCA. Itu Ibu misalkan Y. Nah, maka sudut DCA-nya X plus Y. Sekarang kita lihat sudut segitiga PCB ya, berarti PCB. Sudut PCB itu juga adalah sudut
PCA ditambah sudut ACB. Sudut PCA ditambah sudut ACB. Berapa besarnya? PCA tadi? PCA adalah berapa? Kalau dimisalkan Y. Sudut ACB itu adalah X. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya sudut DCA itu sama dengan sudut DCA sama dengan sudut PCB ya. Ketika dua sudut pada lingkaran ketika dua sudut pada sebuah segitiga itu sama, maka sudut yang lainnya juga pasti sama ya. Ini yang P itu sama dengan sudut D. Ya, jadi karena dua sudut pada segitiga itu sama, maka sudut ADC itu kan 180 derajat kurangi yang ada tanda gini sama kurangi misal ini ibu sebut A, sudut yang C-nya ibu sebut sudut B gitu ya, dikurangi A kurangi B itu sama dengan sudut BPC gitu ya. Ketika 180 derajat dikurangi yang ini A, kemudian ini B, sehingga terbukti bahwa segitiga ACD itu sebangun dengan segitiga BCP. Dari penjelasan yang tadi ya, setiap sudutnya itu sama besar sehingga terbukti bahwa segitiganya itu adalah sebangun. Ibu coba keluarkan ya segitiganya. Ini D CA atau ACD, yang kedua ada segitiga PCB. Sekarang kalau ibu tanya garisnya ya, nih kalau BP di segitiga yang pertama yang kedua dia bersesuaian dengan apa perbandingan di segitiga pertama? BP ini sama dengan BP sama dengan AD atau BP berbanding AD. BP ini kan ada di segitiga kedua ya, maka segitiga kedua dulu yang harus ibu tulis. Segitiga kedua itu kan BC. Segitiga pertamanya itu adalah AC. Maka setelah dikali silang, BP dikali AC sama dengan BC dikali AD. Boleh nggak ditulis DA? Boleh ya. Itu mah sama saja. Jadi terbukti bahwa BP kali AC sama dengan BC dikali AD. Nih ya. Jelas nggak tulisannya? Ini kesimpulan untuk nomor 5D. Ada pertanyaan terakhir, berdasarkan poin B dan D, apa yang dapat kalian simpulkan tentang AC dikali BD? Tadi kan kita udah dapat dua rumus ya. Yang pertama itu adalah yang ini, DP kali AC sama dengan CD dikali AB. Oke, tulis dulu. Kita tulis dulu tadi. DP dikali AC sama dengan CD kali AB. CD kali AB. Ini sebutlah persamaan pertama ya. Persamaan kedua kalian peroleh BP kali AC
sama dengan BP kali AC sama dengan BC kali AD atau kali DA ya, boleh. Ini ada dua persamaan. Sekarang untuk menentukan AC kali BD, AC mah AC aja ya di sini. Tapi kalau kalian lihat BD tuh bisa dibagi dua ya. BD itu sama saja kayak DP ditambah apa nih? PD gitu. Sama nggak? DP tambah PB. Karena ini kan satu garis. Misal ini 3, ini 5. Maka panjang BD itu kan 3 ditambah 5 ya. Maka BD itu sama dengan DP ditambah PB. Kita masukkan, sepertinya warnanya agak kurang jelas, Ibu ganti ke persamaan. Coba kita tambahkan kedua persamaan yang kita ketahui. Berarti kan kita punya DP kali AC ditambah BP kali AC. Sisi yang kanan, CD kali AB itu ditambah BC kali DA. Kita pengen seperti pertanyaan ya. Ini kebetulan sama-sama bisa kita faktorkan karena ada unsur AC, sehingga AC bisa dikeluarkan. AC biar jadi DP kali AC berarti ini harus dikali DP ditambah biar jadi BP kali AC, maka di sini adalah BP. Ya kan? Sama dengan yang atas difaktorkan. AC kali DP jadi DP AC, AC kali BP jadi BP AC. Itu sama dengan CD kali AB ditambah BC dikali DA. Sehingga AC dikali BD. Kenapa BD? Kan DP ditambah BD itu adalah DP ditambah BP itu adalah BD. Atau mau nulis PB boleh, menulis BP boleh, sama aja ya. Itu sama dengan CD kali AB ditambah BC kali DA. Nah, apa sih maknanya? Sekarang kita perhatikan. AC kali BD itu adalah yang garis hijau ya. Jadi ketika ada dua garis yang saling bersilangan, itu tuh sama saja dengan perkalian sisi ditambah perkalian sisi. CD kali AB. CD itu yang merah kali yang merah sisi-sisinya ditambah BC yang biru dikali AD gitu. Jadi untuk cari yang di tengah yang bersilangan ini, perkaliannya itu adalah penjumlahan dari perkalian sisi-sisinya. Nah, ini disebut dengan teorema Ptolemes. Tuh ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemu soal ada gambar seperti ini. Gitu. Yang diketahuinya misal ini 5, ini 3, ini 2, ini 2. Misal panjang A, B, CD. Panjang AC-nya itu adalah 10 misal. Kalian bisa cari panjang BD-nya gimana? Panjang BD-nya kan tadi berarti sisi yang berhadapannya kita kaliin, berarti 5 kali 3 ditambah dengan AB kali CD. 2 kali 2, jangan lupa dibagi ya AC ya yang pindah ruas. Sehingga ini dibagi 10, maka jawabannya 15 tambah 4/10. Atau 19/10, jawabannya 1,9.